Bapak Ibu ya. Tapi ingin ditampilkan adalah bagaimana negara-negara lain, Indonesia di negara lain itu juga sama-sama berusaha atau bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja usaha-usaha yang mereka kerjakan di sana. As we all know, our friends in China, CITIC Prudential China, and our other friends in Hong Kong started to face the pandemic way back in January this year. Ya, seperti kita tahu bahwa rekan-rekan kita di Cina sana dan juga di Hong Kong sudah terkena dampak pandemi ini sejak mulai dari bulan Januari terutama puncaknya. With the support of the company being able to do remote sales like you guys are doing, we were able to respond very well in China as well as in Hong Kong. Ya, tapi juga dengan dukungan perusahaan sehingga mereka juga bisa melakukan aktivitas penjualan tanpa tatap muka secara langsung tapi secara virtual, sama juga seperti teman-teman semua di sini. Mereka semua di sana juga bisa tetap melakukan aktivitasnya dengan sangat baik. Alright, I also want to quote a friend that we all know and most of you will know, called Sanjay Tolani. I was on the phone with him last week, and he was sharing with me how he reacted to the pandemic and the lockdown. Ya, saya juga ingin mengutip pernyataan dari rekan kita, mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar namanya, Sanjay Taulani, ya, bagaimana dia bereaksi terhadap kondisi pandemik ini, terhadap aktivitasnya. Alright, similar to our friends in China, the first thing that most of us do, including Sanjay, was to tell ourselves, oh, we have worked very hard last year. Maybe the pandemic and the lockdown will last 1 week. Let's take a break. Sama seperti halnya teman-teman di Cina sana, Sanjay Taulani juga mungkin waktu itu berpikir begini, oh kita kan sudah kerja keras tahun lalu gitu ya, mungkin pandemi ini nggak akan lama lah, mungkin ini cuma berlangsung sekitar seminggu lah, ya udah kita santai-santai aja dulu sebentar deh. For a person who produce 1 MDRT production a day, 360 MDRT a year, it took only 1 week before our friend Sanjay could not sit down anymore. He was relaxing too much and he thinks he's idling his life away. Ya, untuk seorang Sanjay Taulani yang bisa meraih yang produksinya untuk meraih MDRT itu dia bisa capai dengan hanya cepat sekali gitu ya, mungkin hanya dalam waktu seminggu dia bisa meraih MDRT-nya. Dia merasa bahwa ketika dia duduk diam-diam saja selama seminggu, itu dia udah langsung nggak betah, nggak tahan gitu, udah gatal sekali rasanya untuk aktivitas. Alright, then like many of us, he started on the 9th day to learn how to use Zoom and how to use virtual sales and started working again. Dan akhirnya mulai hari ke-9, Sanjay Taulani ini akhirnya mulai belajar untuk menggunakan Zoom gitu ya, di media secara virtual, untuk dia mulai melakukan aktivitasnya lagi, untuk jalan lagi ya. And after another 2 weeks, he realized learning how to use Zoom and learning how to do virtual sales does not help. Ya, dan we need to go back to talk about what we need to talk about and what we do best. And that is to sell life insurance. Oke, dan ternyata setelah 2 minggu dia menjalankan itu, dia merasa bahwa ini tidak berjalan terlalu baik gitu. Karena dia berpikir bahwa kita harus kembali kepada apa yang kita lakukan, apa yang memang dengan baiknya kita bisa lakukan gitu ya, yaitu menjual asuransi gitu. So after 30 days he decided it's the wrong thing to do to just focus on how to use Zoom, how to do virtual sales. He started to think about what he wants to talk to his customers. Oke, jadi setelah 30 hari dia mulai berpikir untuk menggunakan Zoom, memanfaatkan Zoom ini untuk mulai melakukan aktivitas penjualannya. Bagaimana dia bisa bicara dengan nasabah gitu ya, bukan hanya sekedar memberikan informasi-informasi saja, tapi juga berbicara tentang asuransi kepada nasabah melalui Zoom. So when I spoke to Sanjay on the phone, this is the discussion that we have. Alright, we discussed that the customers right now are very worried if something happens to them, if they fall sick because of a COVID, that leads to a critical illness, that leads to intensive care unit. What happens to their family? Jadi di dalam diskusi saya dengan Sanjay Taulani, ini yang terjadi bahwa kita melihat
nasabah-nasabah sekarang itu sangat khawatir dengan pandemi ini. Khawatir apa yang terjadi kalau mereka sampai terkena. Khawatir apa yang terjadi kalau mereka sampai terkena kondisi kritis ataupun harus menjalani perawatan secara intensif berhari-hari lamanya. The concerns of customers now is, should I be sick? What can I do? What is going to happen to my family? And for those who are not sick and have some money with them, they are thinking, what do I do to my money? I can't invest in stocks and shares. I can't invest in a lot of other investments because of mortality in the market due to the pandemic. Bagi mereka-mereka yang khawatir, mereka bilang begini, kalau saya sampai terkena gitu ya, apa yang akan terjadi sama saya, apa yang terjadi sama keluarga saya. Tapi kalau yang sehat-sehat saja dan tidak terkena, tentunya kita semua ingin seperti itu. Mereka berpikir dan mereka punya uang, tapi saya nggak bisa apa-apakan dengan uang saya. Saya mau investasi kemana? Saya nggak bisa investasi karena semuanya saat ini terdampak oleh pandemi ini. So we both agree that this is the time that our customers need us to talk to them about what they can do, about their protection needs, and what they can do about the money that they have with them. Jadi kami berdua setuju bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bicara kepada para nasabah kita tentang proteksi apa yang harus mereka miliki dan juga apa yang bisa mereka lakukan dengan uang mereka gitu untuk misalnya mereka investasikan. Alright, and Sanjay was very firm when he spoke to me. David, we got to tell our agents, this is the time that the customer need us to go back to them and talk to them about what can they do if they need protection. Jadi waktu itu Sanjay bilang ke saya, David, inilah saatnya di mana agen-agen kita itu harus kembali kepada nasabah dan bicara kepada nasabah gitu ya. Apa proteksi yang bisa mereka dapatkan, apa yang bisa mereka lakukan dengan uang mereka. We need to go back and tell the customers and our prospects, don't worry, if you need protection, I have a solution for you. Kita harus bilang kepada nasabah ataupun prospek, jangan khawatir. Kalau Anda membutuhkan proteksi, kami punya proteksi yang tepat buat Anda. Many of them want to hear from us that we can provide protection, maybe with a lower premium. That is easier for them, so it's not such a big commitment. Banyak dari mereka yang ingin mendengar dari kita bahwa ada proteksi yang bisa mereka dapatkan mungkin dengan premi yang lebih rendah gitu ya, sehingga ini tidak terlalu membebani keuangan mereka. Others want to hear from us when you are buying an ILP product or buying an insurance product, you do not have to worry about the returns. Our Cinta or PCB 88 will give you some kind of guaranteed return at the end of the 15 or 20 years. Ya, dan kita juga bisa bilang bahwa kalau Anda memiliki proteksi dari kami, Anda nggak perlu khawatir dengan tingkat pengembalian investasinya gitu ya. Seperti yang terjadi misalnya pada unit link. Tapi dengan Prucinta, dengan PCB 88 kita, ada nilai tunai yang terjamin di situ. Alright? Some of your customers will be telling you, I got no money to pay now. I want to go into premium holiday. I want to lapse my policy. Now, it is up to the agent to go to the customer and say, you know, Mr. Customer, this is the time to pay premium because your unit is at the lowest price. You buy low, and when it goes up, you sell high. This is what insurance and ILP is all about. Dan mungkin ada nasabah-nasabah juga bilang bahwa, waduh, saya sepertinya mau ngambil cuti premi dulu deh, gitu ya. Tapi justru di saat inilah teman-teman sebagai agent harus datang dan bilang kepada nasabahnya bahwa, Bapak Ibu, justru di saat seperti inilah harga unit itu sedang rendah. Karena kalau sedang rendah, berarti ini saatnya yang tepat untuk Anda membayar atau membeli dalam tanda kutip. Karena kalau kita beli rendah, ya hasilnya akan lebih bagus nanti dalam jangka panjangnya. Alright, so Sanjay did the same. He told me, David, I did the most traditional way. I didn't even book a virtual appointment. I picked up the phone, talk to my customers as though it's face to face, but on the phone. And I saw my first case after 30 days. It was a 200 million US premium case. Dan Sanjay juga sama seperti itu. Dia bilang gitu, David, saya tidak mempergunakan lagi Zoom gitu ya, tapi saya langsung angkat telepon seperti biasanya kalau saya menelepon nasabah. Saya telepon nasabah saya bicara kepada dia gitu ya. Kemudian akhirnya setelah 30 hari itu akhirnya saya berhasil lagi
close case gitu, dan itu sekitar 200 juta US dollar preminya. And that one step that he took made him started selling again. Dan Alright, itu so adalah teman-teman, it is not about the market. We need to understand that we need to be there for our prospects and our customers and to tell them what can they do about their protection needs that they are so worried about right now. Jadi ini bukan tentang masalah pasar ya, kondisi pasar, tapi ini adalah tentang bagaimana kita datang lagi, kita tunjukkan kepada nasabah dan prospek kita, tunjukkan tentang proteksi yang bisa mereka miliki gitu ya, yang mereka bisa dapatkan di kondisi seperti ini. I have spoken also to our colleagues in Singapore, Prudential Singapore, and there are a few agency leaders that are seeing 30% growth in APE in April last month, all right, during their circuit breaker, like a lockdown in Indonesia. The production and case count actually went up. Oke, dan bahkan saya juga berbicara dengan beberapa teman-teman leaders di Singapura sana ya. Bahkan selama bulan April kemarin, walaupun mereka saat itu sedang seperti lockdown gitu ya, tapi mereka bisa ternyata membukukan produktivitas kenaikan lebih tinggi 30%, teman-teman. And in Hong Kong, I saw 10 agency leaders production last month with more than 50% growth. Ya, dan di Hong Kong ada sekitar 10 orang agency leader yang saya lihat juga bulan lalu itu membukukan peningkatan salesnya itu lebih dari 50%. In Malaysia, all right, Cha Hao Tiong, those of you who knows him, he's a COT last year, sent me a message yesterday that he closed 2 billion, 2M in Indonesia, premium per year case, all right, with a total of 200M sum assured. Ya, dan seorang COT di Malaysia juga bercerita bahwa dia berhasil closing case sebesar sekitar 2 miliar preminya gitu ya kalau di ukuran Indonesia. Alright. So now I want to tell all of you, alright, do not believe that your customers do want life insurance now. We must overcome our fear and have useful belief. Our customers want us to be talking to them right now about what they can do to get some kind of protection, because the crisis makes people worried about the protection that they need to have. Oke, jadi jangan mempercayai bahwa saat ini dibilang bahwa bukan saat yang tepat nasabah untuk beli asuransi. Bukan, justru saat ini adalah di mana para nasabah, para prospek itu ingin dengar dari kita gitu bahwa ada proteksi yang bisa melindungi mereka saat ini, ada proteksi yang tepat yang bisa mereka dapatkan. In China, the lockdown started in January, and in February, our agents reacted and went out to start to sell lower premium cases. They did in 50 days. From the 10th of February to the 31st of March, a total of 135,000 new cases. Alright? And of which 45% of these cases were new to Prudential. Oke, di Cina ketika di lockdown dimulai bulan Januari, di bulan Februari, agen-agen di sana bereaksi dan kemudian mulai melakukan penjualan dengan dukungan perusahaan dengan premi yang lebih rendah, dan kemudian berhasil akhirnya mendapatkan cases baru gitu ya. Saya lupa tepatnya berapa tadi, mungkin sekitar 100,000 cases lebih, dan itu kebanyakan sekitar 40% adalah benar-benar new business, new cases yang nasabah-nasabah baru yang belum bersama Prudential gitu. Alright, because they did so well by selling smaller case size, alright, and then going back to the customer when the lockdown begins to ease and relax, they were able to do as an agency in China, whole of China agency in Prudential, had a 60% growth in April in APE.
Pano, are you there? Sorry, David, you're breaking up. All right. Our I didn't catch agency you. in China reacted to the COVID response, Your selling last, virtually but Jelasan. smaller cases in the first 50 days. Is that better? Can you hear me? Oke, jadi agensi-agensi di China itu menjual di China dalam 50 lama itu mereka berusaha menjual dengan premi-premi yang lebih rendah gitu ya. Sehingga ketika dibuka perlahan-lahan gitu mereka kembali lagi bicara dengan para nasabah mereka itu. Alright, because they reach out to customers and started their Hello? activity selling smaller size cases in April. They had a growth of 60%. Halo? Oke, karena mereka Halo. Hello. So because they were doing all the sales activities Halo, sorry Alright. David, I can hear you. in February and March, selling smaller Yes. size cases, they were able to pick up very quickly in April when the lockdown eases, and they had a 60% growth in April. Baik dengan premi-premi yang lebih rendah di bulan Februari sampai April sebelumnya, dan ketika akhirnya mulai April itu kan mereka bisa jadinya ketika di bulan April tersebut. Alright? So the message I want to share with all of you today is that we got to be in the market talking to customers about protection. Alright? Do not be afraid and let no fear be with you. Jadi pesan utamanya adalah bahwa kita benar-benar harus turun ke pasar dan bicara kepada para nasabah kita. Jangan biarkan situasi ini membuat Anda takut ataupun khawatir. Now that you're working from home, you can talk to even more prospects and customers every day. Dan karena sekarang Anda di rumah, tentunya lebih banyak kesempatan Anda untuk bicara dengan lebih banyak orang gitu, dengan nasabah ataupun prospek. Right? And today, we are gathering all of you to learn how to sell a simple case so that you are able to close a case very quickly. Dan hari ini kita berkumpul semua di sini untuk sama-sama mempelajari bagaimana kita menjual satu produk yang simple gitu ya, supaya kita bisa closing lebih banyak lagi. Alright, there's a slight change in how you should approach your customers. If you are calling them on the phone or calling them on WhatsApp, no need to make the appointment. If they pick up the phone, you must be ready to talk to them about the protection needs they have and the protection product you can provide them very quickly. Jadi intinya ada sedikit perubahan juga di naskahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya Anda telepon atau hubungi mereka untuk bikin janji temu, kali ini lebih baik begini. Kalau mereka angkat telepon, langsung saja sampaikan, langsung saja ceritakan tentang proteksi yang bisa mereka dapatkan gitu ya. Jadi langsung saja. Alright, the company is also organizing big virtual seminar sales for you. Ya, dan perusahaan juga sedang atau akan mengadakan satu seminar sales secara virtual gitu ya, besar-besaran untuk Anda semua nantinya. Please make sure that you reach out to all the customers that the company has invited and invite as many customers as you can to this virtual seminar sales. Ya, pastikan Anda berkomunikasi dengan semua nasabah yang sudah diundang oleh perusahaan untuk acara tersebut, dan juga usahakan untuk mengundang lebih banyak lagi gitu nasabah-nasabah Anda untuk bisa bergabung di acara itu. Alright, these activities and seminar sales are put together to help you to sell better during this period.
Ya, dan acara ini tentunya diadakan untuk membantu Anda untuk bisa menjual lebih bagus lagi di periode pandemi ini. We are the biggest insurance company with the biggest agency force in Indonesia, and there are 3,000 of you on the video conference right now. Ya, dan kita adalah perusahaan asuransi yang terbesar dengan tenaga pemasar juga terbanyak di Indonesia, dan ada sekitar hampir 3.000 orang yang ada di sini saat ini nih. I would like to challenge all the 3,000 of you on the conference right now to each bring a customer to our coming virtual sales seminar sales on the 16th of May. Ya, dan saya ingin menantang Anda semua yang 3.000 orang yang ada di sini gitu, untuk semuanya masing-masing membawa nasabah untuk hadir di acara virtual sales seminar tersebut. If we have 3,000 customers and 3,000 agents in the seminar sales, we want to go out there and say we are the best insurance company that reach out to our customers to try to talk to them about what they need to do at times of need. Kalau kita ada kalau nantinya akan ada 3.000 nasabah dan juga 3.000 agent, berarti akan ada total 6.000 orang dalam acara tersebut. Kita akan bilang ke dunia luar sana bahwa kita adalah perusahaan asuransi yang terbaik, dan kita benar-benar berkomunikasi dengan nasabah, peduli dengan nasabah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan atau proteksi. Alright? And immediately after the seminar, you will call up your customer and say that we are doing a customer campaign with cashback and they should sign a policy now. Dan setelah acara tersebut, nanti Anda bisa hubungi lagi nasabah, langsung hubungi nasabah dan bilang bahwa saat ini kita sedang ada campaign dengan ada cashback juga. Makanya ayo segera yuk tanda tangani polis baru Anda gitu. I hope all of you will work together with the company and let's have a 3,000 customer seminar sales and close 2,000 customer, 2,000 policies in every one of these seminar sales. Ya, jadi saya harap Anda benar-benar memanfaatkan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan ini, kita sama-sama bekerja sama, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan closing yang baru lagi, mungkin dapat sekitar 2.000 lagi closing yang baru. Ya. This is important to Prudential as a company and important to our agency leaders as we are helping our agents make an income and make a sale during times of difficulties. Dan tentunya pastinya lagi ini sangat penting bagi para agency leader ya. Bagaimana kita bisa membantu memastikan agent-agent kita untuk closing gitu ya. I'm sure together we can achieve this. Dan saya yakin bahwa bersama-sama kita bisa mencapai ini. And we want to show to the insurance market in Indonesia we can do it as one force, one Prudential. Dan kita bisa tunjukkan kepada pasar di Indonesia, kita lakukan ini dengan satu kekuatan, satu Prudential. Alright? And in PCA, we are very clear that Prudential Indonesia is the first LBU that we have going to try such mega virtual seminar sales. Dan di lingkup PCA, lingkup Asia, kita bisa pastikan bahwa Prudential Indonesia adalah yang pertama yang berusaha untuk melakukan seminar penjualan terbesar secara virtual. We urge that all of you work together as a team to bring good results so that we can share the good news with the rest of our operation in Asia to show them a good role model from Prudential Indonesia. Mari kita bekerja bersama-sama dan memastikan bahwa ini bisa akan menghasilkan satu produktivitas yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi role model untuk negara-negara lain di Asia bahwa Indonesia mampu melakukan ini, dan ini akan bisa ditiru oleh negara-negara yang lainnya. We look forward to hear good news from you from the virtual seminars that you're having, and we are sure with the success in our first seminar sales, many more will come that will help you make more money and recruit more agents during these times of not pandemic but times of opportunities. Ya, kita tunggu hasil yang baik, hasil yang bagus, dan kabar yang bagus juga dari sales seminar yang pertama ini, dan tentunya nanti pastinya akan ada sales seminar yang berikutnya lagi untuk membantu Anda semua ya, bukan hanya untuk berjaya gitu di dalam kondisi pandemik ini. Alright, I look forward to hear good news from yourself and Pak Rusli. Alright, and I want to congratulate you in advance and wish you success in the coming seminar and good learning
in the training today. Thank you. Ya, dan saya ucapkan selamat. Saya tunggu kabar baiknya gitu dari teman-teman semua, dari Pak Rusli juga, dan selamat untuk semoga sukses buat seminarnya nanti, dan kita juga bisa menikmati pelajaran kita hari ini dengan baik. Terima kasih. Alright, success.